Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur semuanya. Selamat datang di channel saya Goim channel GOIM channel. Gelem obah iso mamah. Itu adalah pepatah dalam bahasa Jawa ya. Siapa yang mau obah bergerak pasti bisa makan, bisa dapat penghasilan. Siapa yang mau bekerja pasti bisa meraih kesuksesan. Oke, untuk sore ini saya ingin menunjukkan obah saya di salah satu bidang pertanian ya. Saya mencoba untuk menerapkan sistem pertanian yang sudah yang mungkin hanya dikembangkan dalam skala kecil 1-2 pohon ya. Saya ingin mencobanya dalam jumlah banyak. Semoga bisa menjadi salah satu jalan rezeki ya, apalagi sampai kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Oke, apa sih yang saya tanam? Simak terus channel ini, jangan di skip. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk terus mendapatkan update dari kegiatan saya. Cekidot. Nah, ini dialah yang saya tanam, terong. Tapi bukan terong biasa ya. Kenapa kok tidak biasa? Ya karena bukan terong biasa. Ini adalah terong sambung. Dari pohon dasarnya adalah cempokak, pokak atau cokak. Terong yang kecil-kecil itu, yang dalam masyarakat umum jarang digunakan untuk sayur ya. Mungkin hanya ada beberapa orang saja lah di daerah tertentu yang menggunakannya sebagai sayur. Sebelumnya memang sudah ada yang mengembangkan terong sambung pokak itu, tapi hanya sebatas di depan rumah, pekarangan rumah, paling cuma 1-2 pohon. Ini kalau tidak percaya, tanda dari pohon pokak adalah duri, pohonnya berduri, dan pohon terong biasa tidak ada durinya. Nah, ini sambungannya. Oh ya, salah satu kelebihan dari terong sambung adalah ketika musim hujan. Ini terong biasa, tidak saya sambung. Di kala musim hujan, inilah kekurangannya, terkena jamur kering. Tuh, terkena jamur, busuk batang, akhirnya pohonnya kering, layu, kemudian mati. Sudah banyak ya ini yang mati. Nah, kelebihan yang dari terong sambung, dia itu sangat tahan baik terhadap cuaca, pupuk yang minim, air yang minim, hujan yang banyak, air yang banyak, dia tetap tahan. Lebih tahan lah. Kalau untuk jamur, semuanya pasti terkena jamur. Ini terong sambung, tapi dia pun juga bisa terkena jamur. Tapi di satu sisi dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Di saat sambungannya mati, pohon utamanya, pohon dasarnya itu masih hidup. Jadi ketika ini berjamur dan mati, kita masih bisa memanfaatkan pohon dasarnya ya. Kita masih bisa potong di sini kemudian disambung lagi. Lihat, masih segar hijau. Sedangkan pohon terong biasa, dari atas sampai bawah, ketika dia terkena jamur, ini sudah tidak bisa digunakan, harus cabut semuanya.
Nah, itu salah satu kelebihannya. Kelebihannya lagi apa? Terong sambung itu masa pertumbuhannya lebih cepat, masa pembungaannya lebih cepat. Kita ambil batang tua, kita sambungkan ke sini lagi, batangnya sudah berbunga. Itu dalam waktu kurang dari 30 hari dia sudah berbunga. Beda dengan kita yang tanam ulang dengan terong biasa. Harus nunggu minimal 60 hari baru ia akan berbunga untuk yang pertama kalinya. Sedangkan untuk terong sambung tidak. Kurang dari 30 hari dia sudah bisa menghasilkan buah. Kita sudah bisa panen. Nah, untuk kelebihan terong sambung yang kedua, kita mengharap sambungannya itu menuruni genetika dari pohon utamanya ya. Pohon utamanya buah cokak terong cokak ini, satu pohon itu buahnya banyak, satu dompol itu buahnya banyak. Sedangkan terong biasa paling cuman 1-2, dan kalaupun 3 itu biasanya jarang. Ini terong-terong cokak yang rencana akan saya sambung. Dan untuk yang ini akan saya perbanyak lagi, akan saya tuakan bijinya, akan saya jadikan benih lagi ya. Nah, ini terong sambung juga. Sambungannya di sini di bawah. Nih. Lihat, satu pohon buahnya banyak. Jadi nanamnya pun jaraknya nggak perlu dekat-dekat. 1 meter, minim-minim setengah meter lah. Itu sudah paling dekat. Dan untuk jarak normalnya 1 meter antara pohon satu terong sambung yang satu dengan yang lain. Jadi pertumbuhannya pun maksimal dan buahnya pun bisa maksimal. Itu kelebihan yang kedua. Ini terlalu rapat ya, dulu nanamnya terlalu rapat, jadi sebagian sudah saya pindah, jadikan satu bedeng cuman 2, jarak tanamnya 1 meter. Nah, kelebihan yang ketiga, meskipun pohonnya besar dipindah, dia akan tetap hidup. Ini cuman layu sebentar. Ini baru saya pindah sekitar 2 hari yang lalu. Kelihatan layu ya, masih kaget akarnya. Dia akan tetap hidup karena daya tumbuhnya sangat besar dibanding dengan terong biasa. Kalau terong biasa umur segini kita pindah, kita cabut akarnya, pasti mati. Berbeda dengan terong cuka ini, daya hidupnya itu tinggi. Nah, maka dari itu terong sambung itu masa panennya juga lama ya. Masa bisa dipanennya itu lama. Kalau terong biasa 20 kali panen, itu syukur-syukur bisa menemui sampai 20 kali panen ya. Kadang 10 kali panen pohonnya sudah mati, sudah layu. Ini sudah
sekitar 3 bulan sudah mati ini pohonnya. Yang ini masih segar bugar, umurnya sama 3 bulan. Nah, tanaman terong ini paling tidak kita bisa panen 4 hari sekali minimal. Kita bisa panen. Harganya pun fluktuatif lah. Kalau mahal sekitar 7.000 8.000 per kilo. Kalau murah pun paling murah itu kemarin 2.500 per kilo. Kalau satu pohon bisa kita hasilkan 2 kilo, ada 100 pohon, sudah berapa kilo itu? 200 kilo. Paling tidak kita ambil harga tengahnya saja ya, 5.000. 5.000 kali 200 kilo. Setiap 4 hari sekali kita bisa dapat uang 100.000. Dan untuk tanaman coka ini hanya dia tanaman yang termasuk hebat. Dipupuk sedikit pun dia tetap subur, dipupuk banyak lebih subur. Jadi kita bisa hemat biaya di bagian pupuk. Dan untuk video berikutnya nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menyambungnya ya. Menyambung terong pokak ini dengan alat sederhana dan cara yang mudah, pasti berhasil. Ini sudah siap sambung, besok saya akan tunjukkan caranya. Oke, jangan lupa subscribe untuk dapat notifikasi video saya selanjutnya tentang cara menyambung terong. Pasti bisa, dijamin bisa.